Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah islami dan para wali. Pondok pesantren di Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang digunakan sebagai tempat untuk menimba dan memperdalam ilmu agama Islam. Namun seiring dengan berkembangnya zaman pesantren bukan hanya digunakan untuk menimba ilmu agama Islam saja namun juga untuk pendidikan umum. Hal ini dilakukan agar santri dapat mengembangkan ilmu yang dimilikinya baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Di sisi lainnya, untuk pesantren di Provinsi Jawa Tengah ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada, sehingga tak salah banyak sekali masyarakat yang menempuh pendidikan Islam di wilayah tersebut. Apalagi saat ini sudah banyak sekali kita temui pondok pesantren, terutama untuk di Pulau Jawa. Berikut ini Latazan ID merekomendasikan 7 pesantren yang ada di Jawa Tengah. Adapun 7 pondok pesantren itu sebagai berikut. 1. Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang. Pondok Pesantren Al-Anwar merupakan salah satu pondok terfavorit di Indonesia. Pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair pada tahun 1967 Masehi ini terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sistem yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Anwar adalah sistem Syalafiyah. Pondok Pesantren Al-Anwar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga kini Pondok Pesantren Al-Anwar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar 1, Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Pondok Pesantren Al-Anwar 3, dan Pondok Pesantren Anwar 4. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 atau Pondok Al-Anwar Pusat merupakan pondok pesantren khusus bagi santri yang ingin mendalami ilmu agama secara murni. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 merupakan pondok pertama yang didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan diasuh langsung oleh beliau. Setelah Kiai Haji Maimun Zubair wafat, Pondok Pesantren Al-Anwar Pusat diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Seiring perkembangan zaman, guna memenuhi kebutuhan santri dalam memperoleh pendidikan formal, pada tahun 2006 Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar 2. Berbeda dengan Al-Anwar 1, Al-Anwar 2 mengombinasikan ajaran pondok pesantren dengan pelajaran-pelajaran umum berbasis kurikulum dari Kementerian Agama. Selanjutnya pada tahun 2013, Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI, Al-Anwar yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Anwar 3 dan diasuh oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Kemudian, pada tahun 2018, Kiai Haji Maimun Zubair mendirikan Lembaga Pendidikan Formal Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Anwar 4 yang diasuh oleh Kiai Haji Taj Yasin Maimun. Pondok Pesantren Al-Anwar 4 didirikan sebagai wadah untuk mencetak santri yang profesional berbasis produksi dan kewirausahaan. 2. Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Pondok pesantren yang berdiri megah di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ini didirikan oleh Al-Makfurlah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir pada awal 1950-an. Sejak awal berdirinya, pesantren ini terus-menerus mengalami perkembangan dinamis, dari hanya belasan santri yang mondok hingga membengkak menjadi 5.426 santri pada tahun 2014-2015. Dari hanya memiliki sarana-prasarana pendidikan yang amat sederhana hingga prasarana pendidikan dan kesehatan yang cukup representatif, Rumah Sakit As-Suyutiyah menjadi bukti pesantren ini sangat peduli kesehatan santri dan warga sekitar. Menurut Kiai Najib, santri Guyangan tidak hanya diajarkan intelektual, namun juga menekankan pentingnya akhlakul karimah. Santri Raudatul Ulum harus lolos ujian munakasyah, harus hafal juz amma, harus mencapai nilai standar. Berapa kali sepanjang belum memenuhinya, maka dia akan mengulang, tegasnya. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, pesantren Guyangan mengacu pada materi-materi pelajaran berbasis kitab kuning. Selain itu, juga dilengkapi dengan kurikulum Kemenak dan Kemendikbud. Walhasil, seluruh mata pelajaran untuk setiap jenjang bisa mencapai angka 30-an, untuk sekolah lain tidak lebih 20 mata pelajaran.
3. Pondok Pesantren Raudatul Muqtadiin Belakambang. Pondok pesantren ini didirikan oleh Hadelratus Syekh Kiai Haji Hasbullah tahun 1884 Masehi. Pondok pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Balekambang merupakan pondok pesantren tertua di wilayah Jepara. Penerus beliau adalah Kiai Haji Abdullah Hazik yang meninggal pada tahun 1985 Masehi. Hingga sekarang pesantren Balekambang diasuh oleh Kiai Haji Mamun Abdullah, putra Kiai Haji Abdullah Hazik. Di bawah asuhan Kiai Haji Mamun, pesantren Balekambang mengalami perkembangan pesat dengan mulai mengadopsi sistem pendidikan modern. Pesantren Balekambang mulai membuka sekolah menengah kejuruan, SMK, pada tahun 2003, yaitu jurusan elektronika. Mulai tahun 2007 SMK Balekambang diperbesar dengan membuka 2 jurusan lagi yaitu mekanik dan tata busana. Selain itu, pesantren Balekambang juga membuka madrasah sanawiyah yang dilengkapi dengan fasilitas boarding dan pendidikan keterampilan. Pada tahun 2010 membuka SMK jurusan teknik komputer dan jaringan serta membuka madrasah aliyah dan pada tahun 2013 SMK membuka jurusan animasi dan tata boga. Selain itu pada tahun 2017, Pondok Pesantren Balekambang juga mendirikan Mahat Ali, S1, dengan program studi hadits dan ilmu hadits. 1 tahun kemudian, Pondok Pesantren Balekambang juga menerima SK dari Kemristekdikti, yaitu SK Izin Operasional Politeknik Balekambang Jepara. Adapun program studinya antara lain D4 Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Administrasi Bisnis Internasional, dan D4 Akuntansi Keuangan Publik. 4. Pondok Pesantren Yanbuul Quran Kudus. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Arwani Amin Said, seorang ulama besar yang sangat dikenal keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran dan Thoriqoh. Kealiman beliau dalam ilmu Al-Quran dapat dilihat dari kitab karya beliau berjudul Faidlul Barokat fi Sabilul Qiraat, sebuah kitab yang akhirnya menjadi pegangan pokok bagi mereka yang mempelajari qiraah sab'ah, bacaan Al-Quran menurut 7 imam. Dari hasil pendidikan beliau juga telah lahir ulama-ulama besar, semisal Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen Pati, dan Kiai Haji Syaroni Ahmadi, Kudus. Sejarah berdirinya pesantren ini dimulai tahun 1942, setelah Mbah Boyong dari pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Munawir. Waktu itu beliau mengajar Al-Quran di Masjid Kenepan, juga tafsir dan hadits Bukhari di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Lantaran belum memiliki pesantren, para santri yang berasal dari luar kota terpaksa mukim di pesantren atau rumah penduduk sekitar kediaman beliau di Desa Kauman Menara. Dalam perkembangannya, kini Pondok Pesantren Yanbuul Quran telah memiliki 8 cabang berdasarkan tentang pendidikan santrinya dengan lokasi dan pengasuh yang berbeda. 5. Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pesantren salaf, yang telah didirikan oleh Kiai Haji Dimyati Rois pada tanggal 10 Muharram 1405 Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Juli tahun 1985 Masehi, yang terletak di Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal. Saat ini, seiring berkembangnya waktu, di Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadlilah tersedia pendidikan formal yang meliputi SMP dan SMA serta pendidikan non-formal yang meliputi takhasus dan MP. Di luar kedua pendidikan itu, juga terdapat banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa diikuti para santri, di antaranya, tahfiz Al-Quran, salat duha berjemaah, pengajian kitab kuning, musyawarah mahadiyah, batsul masel, diskusi ilmiah, hadrah atau rebana, pengembangan berbagai olahraga, keterampilan wirausaha, drum band, pengembangan jurnalistik dan publis, bahasa asing, pramuka, PMR, PKS, OSIS, latihan berpidato, penelitian ilmiah dan kaligrafi. Selain itu, semua aktivitas dan kegiatan santri nantinya didukung dengan fasilitas yang memadai, di antaranya, masjid, asrama, gedung sekolah, perpustakaan, gudang, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang tamu, kopontren, klinik kesehatan, aula dan lapangan.
6. Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 15 September tahun 1944 oleh Kiai Haji Hudori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Beliau adalah menantu dari Mbah Dalhar, Kiai Haji Nahrawi, pengasuh Pondok Pesantren Darus Salam Watu Congol Muntilan, Magelang. Pada tahun 1947 ditetapkan nama pesantrennya adalah Asrama Perguruan Islam, API, yang merupakan hasil dari salat istikharah. Dengan lahirnya nama Asrama Perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Adapun yang melatar belakangi berdirinya asrama perguruan Islam adalah adanya semangat jihad i'ilai kalimatillah yang mengkristal dalam jiwa sang pendiri itu sendiri. Berkat ketegaran dan keuletan Simbah Kiai Haji Hudori, upayanya mewujudkan pondok pesantren asrama perguruan Islam baik secara dohir maupun batin. Santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8 orang, 3 tahun kemudian sudah mencapai sekitar 100-an. Setelah melewati zaman penjajahan Belanda yang memprihatinkan, pada tahun 1977 jumlah santri sudah mencapai sekitar 1.500-an. 7. Pondok Pesantren Al-Munawir. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November tahun 1911 Masehi. Sejak awal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini semula bernama Pondok Pesantren Krapyak, karena memang terletak di Dusun Krapyak, dan pada tahun 1976-an nama pondok pesantren tersebut ditambah Al-Munawir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu Kiai Haji Munawir, dan Al-Quranlah sebagai ciri khas pendidikan di pesantren ini di awal berdirinya. Pondok Pesantren Al-Munawir adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khazanah ilmu dunia pesantren dikenal dengan istilah salaf yang hingga saat ini mampu bertahan dan bahkan terus berkembang dalam kiprahnya membangun bangsa dan negara Indonesia. Pondok Pesantren Al-Munawir adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khazanah ilmu dunia pesantren dikenal dengan istilah salaf yang hingga saat ini mampu bertahan dan bahkan terus berkembang dalam kiprahnya membangun bangsa dan negara Indonesia. Itulah tadi 7 pondok pesantren rekomendasi Latazan ID, dan masih banyak pondok pesantren terbaik yang kami belum sampaikan. Semoga bermanfaat.